warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedodong Sian, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Bella Fitriani, mahasiswi Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan 2025 dengan NPM C1B025080. Berdiri saya di sini ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Widya Envasari, SH, MHum. Di sini saya ingin menjelaskan dan menyampaikan materi perkuliahan tentang kepailitan. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang kepailitan dalam hukum bisnis. Mungkin kalian pernah dengar perusahaan bangkrut atau tidak bisa bayar utang. Nah, dalam dunia hukum, kondisi ini disebut dengan kepailitan. Di video ini aku akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana, mulai dari pengertian, syarat, proses, sampai contoh kasus nyata di Indonesia. Apa sih itu kepailitan? Kepailitan adalah kondisi ketika seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo. Jika hal ini terjadi, pengadilan dapat menyatakan pihak tersebut pailit. Setelah dinyatakan pailit, semua harta milik debitur akan dikumpulkan dan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur secara adil. Dasar hukum kepailitan di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi perebutan harta secara tidak teratur dan semua kreditur mendapatkan haknya secara adil. Ada dua syarat utama kepailitan. Yang pertama adalah debitur memiliki minimal 2 kreditur dan tidak membayar minimal 1 utang yang sudah jatuh tempo. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka permohonan pailit bisa diajukan ke pengadilan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kasus proses kepailitan. Yang pertama, debitur yang punya hutang, yang kedua, kreditur yang memberi hutang, dan ketiga, kurator yang mengurus dan membagi harta, keempat, hakim pengawas yang mengawasi proses kepailitan. Kurator ini sangat penting karena dia yang mengelola semua aset selama proses kepailitan. Ada 5 proses kepailitan secara singkat. Yang pertama, permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Pengadilan memeriksa dan memutuskan. Jika dikabulkan, debitur dinyatakan pailit. Kurator mulai mengurus dan menjual harta. Dan yang terakhir, hasilnya dibagikan ke kreditur. Akibat hukum kepailitan ketika seseorang dinyatakan pailit adalah tidak boleh lagi menguasai hartanya sendiri. Yang kedua, semua harta diambil alih oleh kurator. Yang ketiga, pembayaran utang dilakukan secara bertahap. Apa itu PKPU? Sebelum benar-benar pailit, ada yang disebut PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU adalah kesempatan bagi debitur untuk menunda pembayaran dan menyusun rencana pelunasan utang. Jadi, PKPU bisa menjadi solusi agar perusahaan tidak langsung bangkrut. Ada 3 contoh perusahaan yang pailit di Indonesia. Yang pertama adalah PT Nyonya Minir. Perusahaan jamu legendaris ini dinyatakan pailit pada tahun 2017 karena tidak mampu membayar utangnya. Padahal perusahaan ini sudah berdiri sangat lama dan terkenal di Indonesia. Yang kedua, PT Merpati Nusantara Airlines. Maskapai penerbangan ini mengalami masalah keuangan serius dan akhirnya dinyatakan pailit. Penyebabnya adalah utang yang menumpuk dan tidak mampu dibayar oleh PT Merpati. Yang ketiga, PT Kertas Leces. Perusahaan kertas milik negara ini juga dinyatakan pailit karena mengalami kerugian terus-menerus dan gagal membayar kewajibannya. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa kepailitan bisa terjadi pada perusahaan besar sekalipun jika tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Jadi, kesimpulannya, kepailitan adalah proses hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil dan teratur. Dengan adanya aturan ini, baik debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami kepailitan dengan lebih mudah. Sumber yang saya gunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, Munir Fuadi, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Jono, Hukum Kepailitan, artikel berita ekonomi terkait kasus kepailitan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.